kemungkinan iya gitu. Jadi dari data influencer campaign di Asia dari tahun 2024 sampai tahun ini, tier mikro sampai ke nano influencer justru itu yang bisa lebih menghasilkan konversi ke brand gitu, dibandingkan dengan mega tier atau makro tier yang memang mereka itu lebih bisa menghasilkan awareness sih. They're more like rebalancing the landscape. So big names will always matter when a brand needs massive reach or cultural impact, like for big launches or nationwide campaigns. But micro and nano creators will bring something different. Followers will see them as close friends, not as celebrities. Jenis-jenis influencer tersebut akan memiliki perannya masing-masing. Influencer besar memiliki peran untuk mengenerate awareness dalam waktu yang cukup singkat. Jadi bagi brand marketer ini akan lebih efisien dari sisi spending. Sedangkan micro dan nano influencer memiliki peran untuk memiliki engagement yang lebih mendalam dengan para customer atau user. Sedangkan UGC creator memiliki peran untuk membuat konten yang lebih personal dan juga lebih natural. Pemilihan kita mau bekerja sama dengan influencer yang mana itu sebenarnya dikembalikan lagi ke objektif dari sebuah campaign. Itu tuh maunya menyasar apa atau objektifnya itu apa, nah baru kita pilih partner influencer yang tepat. Para brand marketer dan juga potensi buat influencer karena dapat membantu kinerja mereka juga. Bisa membantu karena bisa dibuat dalam waktu yang relatif singkat dan juga dari sisi konsistensi juga bisa lebih dijaga oleh para influencer atau para brand. Tapi saya juga bisa melihat bahwa AI generated content ini mungkin akan kalah dari sisi emotional storytelling maupun personality-nya ya. Beberapa influencer itu memang punya personanya mereka masing-masing itu, punya persona khasnya mereka gitu. Terus juga mereka secara kontennya juga bisa lebih genuine. Para influencer ini tuh bisa lebih memberikan sisi emosional itu. Gitu. It could be a threat untuk influencer-influencer yang memang mungkin value-nya terbatas gitu ya. Dalam arti kayak kalau mereka hanya sebagai corong penjualan saja dan mungkin itu sesuatu yang sangat bisa tergantikan dengan konten-konten AI gitu. Makanya sebenarnya jadi membawa ke topik selanjutnya sih sebenarnya, justru kayak bagaimana sebenarnya influencer itu harus menambah value atau nilai dari kontennya mereka supaya lebih kaya gitu ya, agar tidak bisa dengan mudah digantikan oleh konten-konten AI yang memang pasti juga punya kekurangan kan. Contoh juga ya kayak di Sari Studio kita kan punya produk itu underwear dan memang kita punya keterbatasan dalam memilih model karena banyak model-model yang tidak bersedia untuk difoto dan ditampilkan dengan hanya berbusana pakaian dalam saja gitu. Nah dengan adanya si avatar digital ini sebenarnya itu menggantikan, kan tidak ada restriksi itu gitu loh. Pada dasarnya dia ya imagery gitu ya. Jadi itu tuh bisa membuat kita tuh bisa menampilkan visual manusia dengan underwear dan bentuk manusianya pun kita juga bisa menyesuaikan dengan target market, dengan tema yang lagi diusung misalnya gitu. Jadi sebenarnya itu sih threat yang paling besar untuk traditional influencer ya. People don't just follow creators just for polished content, but they follow them for their stories, their vulnerability, and real-life moments. An AI avatar doesn't get stuck on traffic, right? They don't worry about their skin types, their skin conditions. And that is why at Vero, we see AI as something that should support human influencers, right? Not to replace them. Justru kayaknya itu menjadi potensi untuk lahirnya tren baru gitu kan. Kita kan sebenarnya makin kesini kan orang gampang melahirkan tren ya. Tren baru orang follow gitu kan. Tapi again sih ketika nanti orang udah rame-rame menggunakan AI generated dan begitu marketnya menjadi saturated gitu kan, akan melahirkan tren lain. Which is kalau sekarang adalah entertainment di offline gitu. Makanya sekarang itu exhibition, terus kayak teater itu mulai bermunculan lagi gitu. Karena ketika orang udah lumayan bosan untuk melihat hiburan di sosial media gitu kan, apalagi sekarang di-generate dengan AI gitu, akhirnya orang mencari hiburan lain. Jadi sebenarnya bukan saling membunuh, tapi justru akan lebih various lagi si tren-tren lainnya, baik di online maupun justru bisa ngelahirin baru lagi nih di offline yang lain.
malah menantang nih ada tren baru apalagi yang bisa saling yang bisa bermunculan dan bisa saling ngalahin mungkin gitu. Brand akan mulai berpindah ya dari melihat matriks-matriks yang vanity metrics seperti jumlah followers atau jumlah likes atau jumlah views, dan beralih ke matriks yang lebih meaningful seperti engagement rate atau bahkan business metrics yang penting buat brand tersebut, seperti misalnya penjualan yang dihasilkan dari kerjasama dengan influencer, atau bahkan apakah ada perubahan persepsi atau perubahan behavior yang didapat dari customer brand tersebut, atau bahkan yang lebih mendalam lagi juga misalnya brand safety dari influencer yang dipilih untuk bekerja sama dengan brand-brand tersebut. Brand itu jadi makin enggan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang memang hanya quote-unquote KOL aja atau influencer saja. Nah, mereka tuh sekarang jadi mereka lebih memilih untuk bekerja sama dengan KOL atau influencer yang memang mereka punya profesi nih gitu. Karena merasa bahwa ya orang-orang yang punya profesi ini dari sisi audiensnya merasa bahwa kayak ini tuh nggak terlalu terlihat jualan, karena kayak ya gimana sih kalau kita sebagai influencer yang punya profesi gitu ya, misalnya kayak saya gitu kan, saya juga jadinya pertama jadi lebih milih-milih sebenarnya terhadap project. And then saya juga, dan yang kedua juga yang penting adalah influencer atau content creator yang punya profesi itu punya sudut pandang yang lebih luas dalam melihat sebuah tema konten, bahasannya bisa jadi lebih kompleks. Even misalnya mereka tahu itu berbayar pun, mereka tahu bahwa kayak oh ya udah emang beneran ya lebih real aja gitu. Kita lihat dari 3 tahap. Tahap pertama mungkin kita lihat apakah ada perubahan terhadap brand lift itu sendiri. Brand lift itu bisa lihat dari tahap pertama, apakah ada perubahan awareness, consideration, atau perception terhadap brand itu sendiri. Yang kedua baru dilihat apakah ada perubahan perilaku. Misalnya kita ada perubahan dari CTA yang dilakukan, click to action yang kita lakukan, apakah download, apakah subscribe, ataukah membeli yang kita inginkan. Dan yang terakhir mungkin kita bisa lihat secara jangka panjang apakah ada perubahan reputasi terhadap brand yang sudah terjadi berkat kampanye yang dilakukan. Tergantung kebutuhannya. Kalau emang objektifnya itu lebih ke awareness, mungkin kita bisa pakai influencer ini tuh bisa per project nantinya, karena emang kebutuhannya hanya untuk memberikan awareness gitu ya. Tapi kalau emang kita mau nge-build user experience atau juga nge-build kayak seakan-akan mereka tuh loyal customer dari brand tersebut, itu kita butuh kerjasama yang agak panjang sih sama influencer ini. Cuman ya balik lagi itu akan lebih works jika dilakukan oleh nano-nano KOL. Influencer juga akan semakin tersegmentasi dari sisi jenisnya gitu ya, klasifikasinya. Ada influencer yang punya segmentasi tersendiri berdasarkan afinitas mereka masing-masing, ciri khas mereka masing-masing, passion mereka masing-masing yang mereka minati, dan juga keahlian mereka masing-masing. A lot of Indonesian creators now prefer to work with brands that genuinely align with their values and personality instead of doing just a one-off post. And it makes sense because in Indonesia, influencers aren't just content creators, right? They are trusted voices and cultural drivers as well. And this is why we encourage brands to move away from short-term campaigns to relationship building. So working with creators who shows up regularly, who are able to co-create stories and are willing to grow together with the brand itself. Kita lebih suka menjalin hubungan dengan influencer itu dalam konteks yang lebih long term. Kenapa? Karena pada dasarnya kita kan tuh kalau pakai influencer itu kan sebenarnya perpanjangan dari persona yang ingin dihadirkan oleh Sare. Nah, jadi ketika kerjasamanya itu long term, akhirnya konsumen itu bisa dengan mudah mempersepsikan persona tersebut dengan brandnya.